Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malahayati dengan NPM 2408260077 yang akan menjelaskan mind map yang berjudul BSO1 atau Basic of System Cardiovascular, Respiratory System and Digestive System. Jadi, saya akan menjelaskan dari definisi BSO1 atau Basic System Cardiovascular, Respirasi, dan Digestive. Jadi, sistem kardiovaskular, respirasi, dan pencernaan adalah sistem organ yang saling berkaitan, yang dimana dia akan menjaga keseimbangan tubuh. Sistem pencernaan ini akan mengolah makanan menjadi nutrisi. Sistem respirasi akan menyediakan oksigen, sedangkan sistem kardiovaskular akan mengedarkan keduanya ke seluruh tubuh serta membawa limbah metabolik untuk dikeluarkan. Tujuan bersama dari ketiga yang tadi ialah untuk menyediakan energi untuk tubuh, yang dimana ketiga sistem ini akan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan utama tubuh, yaitu energi. Jadi, fungsi yang pertama ialah kepada sistem pencernaan, yaitu dia akan memecahkan makanan menjadi glukosa, asam amino, dan asam lemak. Sistem respiratori, kemudian dia akan menyediakan oksigen atau O2 yang diperlukan dalam proses oksidasi glukosa atau respirasi seluler. Kemudian sistem kardiovaskular, fungsinya yaitu untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel serta akan membawa karbon dioksida atau CO2 dan limbah keluar dari jaringan. Tanpa salah satu sistem ini, sel tidak dapat menjalankan metabolisme yang baik dan tubuh tidak akan bertahan hidup. Kemudian saya akan bahas tentang proses metabolisme energi atau kunci keterkaitan yang dari ketiga tadi. Jadi proses ini adalah titik utama antara hubungan antar sistem. Jadi yang pertama kepada reaksi respirasi seluler, yaitu glukosa C6H12O6 akan menjadi ditambah O2 akan menjadi COA, CO2 tambah H2O, kemudian ditambah dengan energi atau ATP. Dan akan menjadi glukosa yang dimana dia akan diserap oleh sistem pencernaan. Jadi oksigen akan diserap oleh sistem respirasi, kemudian ATP akan digunakan oleh seluruh sel untuk fungsi vital. Kemudian CO2 akan dibuang oleh paru-paru atau respirasi yang air dan limbah kemudian dikeluarkan lewat ginjal dan usus besar. Kemudian tentang keterkaitan melalui peredaran darah sistem kardiovaskular yang akan menjadi hubungan utama. Jadi, mengalirkan nutrisi dari usus ke hati ke seluruh tubuh yang akan mengedarkan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh yang akan membawa CO2 dari jaringan menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian, fungsi yang lain yaitu untuk membawa hormon, pencernaan, dan sinyal sistemik lainnya. Kemudian, faktor yang mengganggu keseimbangan jika salah satu sistem itu terganggu. Yang pertama, jika salah satu sistem itu terganggu, maka sistem lainnya juga akan ikut terdampak. Jadi, gangguan dampaknya yang pertama ada penyakit paru, misalnya PPOK. Apabila oksigen rendah, dia akan mengakibatkan metabolisme terganggu. Nah, apabila metabolisme terganggu, maka akan terjadi kelelahan dan akan mengakibatkan gagal jantung. Kemudian ada aliran darah akan melambat, kemudian dia akan mengakibatkan pengiriman oksigen dan nutrisi jadi terganggu, dan akan terjadi gangguan pencernaan berat atau malabsorpsi. Nah, tubuh akan berkurang bahan bakar atau glukosa, yang dimana dia akan mengakibatkan sel tidak menghasilkan energi, shock hipovolemik atau darah berkurang. Dan oksigen dan nutrisi akan tidak akan sampai ke jaringan. Kemudian contoh kasus klinis lainnya, apabila saat berolahraga otot membutuhkan lebih banyak glukosa dan O2. Pernapasan akan meningkat, lebih banyak O2 yang masuk, jantung akan berdetak lebih cepat. Kemudian aliran darah akan membawa O2 dan glukosa ke otot.
Kemudian hasilnya produksi energi atau ATP akan meningkat. Jadi kesimpulan dari mind map yang saya jelaskan tadi ialah ketiga sistem tersebut dari sistem pencernaan dia akan menciptakan atau menyediakan bahan bakar, sedangkan sistem respirasi akan menciptakan oksigen, sedangkan sistem kardiovaskular dia akan menciptakan atau menyediakan jalur distribusi. Jadi ketiga tersebut akan saling melengkapi dan akan menjaga tubuh agar tetap sehat dan selalu optimal. Jadi segitu saja penjelasan BSO 1 pada kali ini. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Mohon maaf apabila banyak lebih dan kurang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.